Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esentan. Pada pagi ini saya mau bawa satu tema yang berjudul Wake Up Call. Saudara-saudari, mengerti nggak tentang wake up call? Seperti saudara waktu tidur, pagi hari ada alarm berbunyi, itu yang bernama wake up call. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kondisi sejak adanya COVID-19 adalah virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Maka pemerintah mengadakan PSBB. Sekarang pemerintah berubah PSBB menjadi PSBB transisi. Dan kemudian akan menghadapi yang namanya new normal. Tetapi sampai hari ini, angka positif terus naik. Yang sembuh banyak, yang meninggal juga ada, membuat kita bingung. Terus menerus berada di situasi yang tidak ada kepastian dalam hidup yang normal. Dari sebelumnya, yaitu kita hidup sejak ada COVID-19, maka kita hidup dalam abnormal, semua dirumahkan. Sekarang dengan adanya PSBB transisi, kita boleh keluar, tetapi harus pakai masker. Nah, apakah ini namanya hidup normal? Saudara, orang yang bekerja mendapat PHK. Krisis ekonomi terus berlangsung sampai hari ini. Semua umat Tuhan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar satu kalimat, semua umat berteriak kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Maka saya mau ajak saudara untuk melihat firman Tuhan, di mana murid-murid Yesus bersama Yesus di dalam satu perahu menghadapi badai, tofan, dan ombak yang begitu besar. Saya akan bacakan firman Tuhan, Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa bedanya dengan sekarang? Kita berteriak kepada Tuhan dan kita bertanya pada Tuhan, di manakah Engkau? Saudara, waktu itu Yesus tidur di perahu. Saudara, tofan badai mengamuk dan gelombang air yang begitu besar sehingga murid-murid Yesus penuh dengan ketakutan. Mereka berteriak, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat goncangan semua pada kehidupan manusia. Goncangan penyakit yang belum ditemukan vaksinnya. Kedua, goncangan ekonomi membuat sama manusia itu seperti alarm yang berbunyi yang berkata, saya katakan, wake up call. Dengan tidur tiba-tiba bunyi alarm, semua kaget dengan kondisi seperti ini. Kebingungan. Setiap pengusaha, pekerja, anak-anak Tuhan, sadarkah saudara? Hanya goncangan kecil dengan COVID-19 ini, semua manusia sudah kebingungan. Ini adalah satu warning dari Tuhan kepada umat manusia. Saudara-saudari, kekristenan bukan sekedar ibadah atau euforia. Arti euforia adalah harapan palsu, bukan seperti itu. Melainkan dengan kondisi sekarang ini, saudara-saudari harus berdiri teguh di atas dasar iman, serta tetap berharap kepada
Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang berikutnya. Markus 4 ayat yang ke-39 sampai 41. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah geranggang orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika Tuhan berfirman, maka danau itu segera diam dan angin itu segera reda. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, saudara? Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menghilangkan semua dari COVID-19 ini. Tak ada yang mustahil, saudara. Jika Tuhan berkehendak, maka ekonomi saudara juga akan dipulihkan. Jika Tuhan berkehendak, maka keuangan saudara pun akan diberkati. Saudara dikasihi Tuhan, firman inilah yang harus mengingatkan kami, bukan Yesus tidur. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus selalu ada bersama saudara. Bagaimana tentang sikap saudara, respon saudara, mengerti tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menebus dosa saudara, yang bangkit pada hari ketiga, menjanji keselamatan pada saudara. Bagaimana saudara merespon itu? Jadi saudari yang dikasihi Tuhan, wake up call. Sadar saudara bahwa kondisi inilah yang perlu saudara ingat dalam adanya COVID-19. Maka saudara, pertama, jangan bereaksi salah. Arti bereaksi salah adalah, reaksi yang salah artinya mengeluh, kecewa, menyalahkan orang lain. Kedua, jangan membandingkan kondisi sekarang ada COVID-19 sama sebelum adanya COVID-19. Jangan bandingkan. Kalau saudara bandingkan, saudara selalu hidup penuh dengan kekecewaan dan penyesalan. Saudara yang ketiga, jangan menyalahkan keadaan sekarang ini. Saudara harus perlu ingat, sadar. Sekarang, bagaimana caranya kita menghadapi adanya COVID-19 ini? Pertama, berserah kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid Yesus penuh dengan ketakutan, sehingga perlukah Yesus bertanya kepada saudara, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perlukah Yesus tanya kepada saudara? Maka berserahlah dengan berharap. Yang kedua, kerjakan yang bisa saudara kerjakan. Yang ketiga, berdoa dengan berpikir yang positif. Yang keempat, merangkak dengan iman yang teguh dan penuh percaya atas kemurahan Tuhan yang menyertai saudara-saudari. Renungkan ini dengan baik-baik. Jalankan hidup saudara penuh dengan iman yang teguh dan percaya. Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudari. Bersama saya Pendeta Esentan. Amin.